Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami ya. Judul pelatihan kita pembuatan desain untuk penyemprotan ya. Penyemprotan itu bisa penyemprotan ruangan, penyemprotan benda mati ya. Misalnya meja-meja kita semprot, gagang pintu kita semprot, kursi-kursi kita semprot. Apa beda antara disinfektan dan antiseptik? Bapak Ibu kan pernah dengar ya, ada yang bilang antiseptik, ada disinfektan, bedanya apa? Bedanya sebenarnya dalam hal penggunaan. Antiseptik itu dipakai untuk tubuh, ya. Disinfektan itu dipakai untuk benda mati. Kita semprot ruangan, kita semprot kursi, semprot gagang pintu, semprot dinding-dinding itu cairan yang kita pakai disebut disinfektan. Ada juga bahan yang sama, antiseptik dan disinfektan itu bahannya sama, tapi yang membedakan itu cuma penggunaannya. Makanya kalau hand sanitizer dipakai untuk anggota tubuh ya, makanya dikasih nama tuh antiseptik, ya bukan disinfektan. Disinfektan dipakai untuk benda-benda mati. Ya, kemudian disinfektan biasanya digunakan untuk membersihkan permukaan benda-benda yang paling sering disentuh orang banyak, contohnya gagang pintu, meja, kursi, keran wastafel, lemari dan lain-lain ini ya. Jadi jangan Bapak Ibu terpaku cuma satu macam disinfektan. Banyak disinfektan yang bisa kita gunakan ya. Jadi kalau tidak ada bahan A, bahan B juga bisa ya. Kemudian pengertian lain dari disinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik. Ingatnya dia bersifat toksik itu artinya bersifat racun dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh disinfektan. Jadi dia punya kemampuan untuk membunuh mikroorganisme itu baik virus maupun bakteri ya. Dia kena sama tangan kita. Ini dari keamanan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu tidak punya ya tidak apa-apa, tapi kerjanya hati-hati ya. Tapi kalau ada punya sebenarnya dipakai. Ya, kalau tidak punya ya tidak apa-apa, tapi kerjanya hati-hati ya. Alat pelindung diri dinamakan untuk melindungi diri kita ya. Jenis-jenis disinfektannya ada yang sekarang banyak dipakai cairan pemutih. Itu dia mengandung natrium hipoklorit 5,25%. Tapi dalam penggunaan kita tidak pakai dalam kadar yang utuh seperti itu. Kita harus encerkan, yang harus diencerkan. Ya, kemudian ada benzalkonium klorida seperti pada Lysol, itu juga bisa. Ya, ada alkohol 70% juga bisa. Ya nanti saya jelaskannya cara ininya gimana. Kemudian ada chlorosilenol seperti pada Dettol cair itu juga bisa. Jadi desinfektan itu macam-macam. Nah sekarang tinggal kita lihat mana yang gampang kita peroleh. Ya, ada orang yang campur juga, cuma campur tuh hati-hati. Kalau pemutih itu tidak boleh campur dengan asam klorida. Asam klorida ada pembersih kloset yang mengandung asam klorida seperti Fixal, itu tidak boleh dicampur. Hati-hati kalau dicampur bisa terbentuk gas klorin. Itu beracun. Jadi campur ya, biar juga ada yang campur itu. Pemutih dia campur dengan Lipol, tapi campur hati-hati dilihat apa yang bisa dicampur, apa yang tidak. Kalau dengan asam klorida jangan, pemutih tidak boleh karena terbentuk gas klorin yang cukup beracun. Apalagi kalau dia di ruangan tertutup, dia orangnya bisa keracunan ya. Kemudian ada hidrogen peroksida H2O2 3%. Nah ini kalau di dunia medis digunakan untuk tetes telinga, tapi bisa juga digunakan sebagai disinfektan tapi dalam kadar tertentu, kadarnya 0,5% nanti ya. Ada kalium permanganat, Bapak Ibu tahu yang itu tidak yang PK yang biasa dijual di apotek itu, kalium permanganat. Nah itu bisa juga dipakai sebagai disinfektan. Itu juga bisa. Jadi disinfektan itu macam-macam. Nanti tinggal Bapak Ibu cari saja mau yang mana, gampangnya itu yang mana. Kalau kebetulan baikin aja kita pakai Lipol, atau kita pakai Lipol bisa, karbon bisa, tidak apa-apa. Jangan terpaku pada satu saja. Ada banyak macamnya. Lanjut. Nah ini ada baik, ada softling punya juga ada pemutih. Bapak Ibu cari pemutih, soft pemutih itu bisa. Lihat kadarnya di situ 5,25%. Nah, kalau 5,25% yang berfungsi sebagai disinfektan diencerkan 50 kali. Ya.
diencerkan. Lanjut ya. Nah ini, lanjut lagi. Nah ini ada Wipol, ada PK ini kali permanganat bisa juga. Ada Detol, ya, Lysol bisa. Pokoknya bisa berfungsi sebagai disinfektan. Lanjut. Nah ada alkohol, ya. Kalau kita lihat di internet itu macam-macam. Ada yang pengenceran 1:9, ada pengenceran 1:100, 1:99. Kalau kita lihat lagi, kita bisa ukur ya cairan kemuti. Kalau cairan kemuti tambah 980 ml air. Kalau kita butuh 100 ml atau kita butuh 5 liter cairan, otomatis yang kita ambil 100 ml saja. Ya, 100 ml diencerkan sampai 5 liter. Kalau kita butuh 10 liter, otomatis yang kita ambil itu 200 ml. Diencerkan sampai 10 liter. Ya, pengencerannya seperti itu. Tinggal dicampur aja, diaduk rata, sudah siap dipakai. Dan ini cairan pemutih ya. Karena konsentrasi masing-masing disinfektan itu beda-beda. Nah, kemudian yang kedua Lysol ya, ini juga bisa digunakan sejumlah 20 ml. Kalau misalnya kita bikin dalam jumlah sedikit ya, bisa kita pakai takaran sendok makan, cuma dia mendekati betul lah daripada tidak ada ya. Sendok makan kalau dalam istilah farmasi itu sebenarnya ukurannya itu 15 ml. Itu sendok makan yang Bapak Ibu kalau di hotel itu besar itu sendok makan yang ukurannya 15 ml. Tapi kita sendok makan yang di rumah itu sudah tidak seperti itu lagi. Itu saya kasih paling banyak 10 ml. Nah, kalau 10 ml ya kita 2 sendok makan, kita diencerkan sampai 1 liter air. Yang penting dia mendekati lah. Kita kan tidak perlu sampai ini eksak sekali ya. Nah, yang penting dia mendekati itu. Atau 20 ml Lysol tambah 980 ml air. Ya. Nah, jadi bisa mungkin Bapak Ibu bisa pergi ke itu, ada yang buat plastik yang ada ukuran itu. Nah, itu bisa dipakai. Ya. Kalau alkohol 70% digunakan tanpa pengenceran. Ya, kalau Bapak Ibu mau pakai alkohol, itu alkohol 70% itu sudah, jangan diencerkan lagi. Karena dia dalam kadar 70% dia bisa berfungsi sebagai disinfektan. Kalau kurang dari itu takutnya dia tidak bisa membunuh kuman. Ya. Kemudian klorosilenol ya, seperti pada deterjen cair itu juga bisa, itu ukurannya 25 ml. Ya. Tambahkan air hingga satu, artinya 25 ml tambah 975 ml air. Itu detol juga bisa, jadi macam-macam cairan bisa dipakai sebagai disinfektan. Memang kalau yang paling murah itu beli pemutih lebih murah, jauh lebih murah, yang lebih gampang didapat. Tapi kalau sudah habis, Bapak Ibu perlu melakukan penyemprotan. Bapak Ibu beli aja cairan yang lainnya, hidrogen peroksid. Ya, 3%. Hidrogen peroksid ini kalau kadar aslinya itu 50%. Ya, dia diencerkan menjadi 0,5% ya. Jadi kalau misalnya kadar 50% jadi 0,5%, berarti pengenceran berapa kali? Ya, pengenceran 100 kali. 100 kali artinya kalau kita pakai 1 ml, kita encerkan sampai 100 ml, kan? Gitu kan? Kalau kita ambil 10 ml, kita encerkan dari 1000 ml atau 1 liter. Kita ambil kalau permanganat 1 gram, kita larutkan dalam 10 liter air. Ya, itu pengenceran 10.000 kali. Itu juga bisa dipakai sebagai disinfektan. Ya. Kemudian Lipol dan Karbol ya, itu 30 ml ya. Diencerkan 1 liter air. Artinya soal itu ke 20 ya, 30 ml dalam 970 ml air. Seperti itu. Kemudian desinfektannya dibuat, kemudian dimasukkan ke situ, tinggal disemprot. Kalau Bapak Ibu perlu cuma dalam jumlah yang sedikit ya, jumlah sedikit pakai ini juga bisa, yang biasa ya, ada yang di spray atau cuma semprot sedikit. Yang penting cairan disinfektannya sudah dibuat, diisi, disemprotkan pakai ini aja, yang biasa. Ini macam-macam. Jadi penyemprot itu bisa cari ya di toko-toko itu pertanian.
Cuma yang saya bilang tadi, saya tekankan jangan mencampur pemutih dengan pembersih lantai atau pembersih kloset yang mengandung asam klorida. Itu bisa menimbulkan terjadinya gas klorin. Gas klorin itu gas yang berbahaya, beracun. Ya, jadi campur ada saya mereka campur macam-macam, tapi hati-hati itu saja ya. Jangan dicampur sembarangan. Juga pembersihnya mengandung asam klorida, jangan dicampur. Media itu kan banyak yang basah, Pak. Iya, iya. Ya, itu berapa lama dibiarkan dulu atau kamera kita bisa jam? 1 jam? Biarkan 1 jam. Iya. Bakteri ada di mikroorganisme itu 10 sampai 60 menit. Jadi kita jam di atas itu yang baunya juga sekalian. Nah, jadi kalau di atas 1 jam kita masuk masih ada bau sedikit, tapi ya tidak apa-apa. Nah, itu dia sudah terjadi. Jadi kita biarkan dulu ya kurang lebih sekitar 1 jam minimal. Terima kasih, Pak. Iya, sehari bisa 2 sampai 3 kali. Iya. Apalagi kalau ruangan publik ya, jadi kita tidak bisa bicara kita 1 kali semprot itu seterusnya. Iya, soalnya ruangan yang kita punya ini kan orang masuk keluar, kecuali tidak ada orang masuk lagi. Iya, ya seperti itu. Makanya setiap kantor harus bisa melakukan penyemprotan sendiri karena sehari 2 kali lah. Kalau sekarang pagi hari, nanti sore hari lagi semprot. Hati-hati, ya. Siapa? Ya, kurang lebih begitulah. Sudah. Nah, itu sudah. Nah, ini 20 mili. Nanti kita tambah air sampai 1 menjadi 1 liter. Ya. Nah, nanti siram dalam itu ya. Dalam ini ya, siram di situ aja tambah air sampai 1 liter. Ada air, tambah air sedikit. Ya, saya siram di situ. Kasih sampai 1 liter sudah 1 liter. Nah, ini dia. Kasih pojok atas tempat. Ya seperti itu ya. Ya, oke. Terima kasih ya.